Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan ibadah setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita dapat beribadah yang lebih baik dari hari ke hari sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk bisa menjadikan ibadah kita lebih baik dari hari ke hari, ada beberapa petunjuk antara lain yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika Al-Quran Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka neraka waillah bagi orang-orang yang salat mereka itu dalam keadaan sahur. Mereka sahur di dalam mengerjakan salat. Ibnu Taimiyah menjelaskan yang dimaksud sahur yang membuat orang-orang sekalipun salat, sekalipun niatnya sudah bagus, ingin mentaati Allah, ingin mengharap ridha Allah, tetapi kalau dia sahur di dalam salatnya, maka menurut surah Al-Ma'un tadi yang sangat layak untuk kita berhati-hati, orang-orang yang sahur dalam salatnya itu tetap masuk neraka. Yang menurut para ahli tafsir, nama neraka itu wailun. Terlepas dari apapun nama nerakanya, yang jelas neraka itu adalah tempat yang paling buruk, yang paling menyakitkan, jauh lebih buruk, jauh lebih menyakitkan dari tempat yang pernah dirasakan manusia di muka bumi ini. Karena itu Ibnu Taimiyah sangat menekankan agar kita berusaha untuk tidak sahur ketika mengerjakan salat. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan sahur ini sahurnya ketika mengerjakan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Taimiyah menjelaskan orang yang tidak sahur itu adalah yang pertama, cirinya dia tidak mau menunda-nunda mengerjakan salat. Artinya kalau orang suka menunda mengerjakan salat, menurut Ibnu Taimiyah dia sahur, kecuali tentunya ada halangan yang tidak bisa untuk dihindarkan. Karena itu barangkali agar kita tidak sahur seperti ini, ada beberapa hal yang terjadi yang layak untuk kita revisi
Insya Allah yang terbaik itu kalau walimah itu bisa selesai sebelum zuhur. Ulun ingat ketika di Jogja, rata-rata acara walimah itu hanya 2 jam. Dan bertulis di undangan dari jam 8 sampai jam 10 umpamanya. Insya Allah itu sangat bagus kalau kita lakukan, karena tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban. Walimah itu menunggu semua yang diundang datang dulu. Sebab tujuan utama walimah itu adalah pengumuman kepada semua orang bahwa si A dan si B sudah sah resmi menjadi suami istri. Cuma itu saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali juga yang layak untuk direvisi ketika acara-acara kegiatan yang ulun pernah mengalami beberapa kali itu biasanya sholat asar. Karena kalau zuhur itu ada istilah kegiatan isoma, istirahat, sholat dan makan. Tapi untuk asar tidak ada. Salah satu agendanya iso, istirahat dan sholat asar. Sehingga pernah ada beberapa kegiatan yang ulun ikuti, sholat asarnya itu justru agak sore. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis antara lain riwayat Abu Daud bersabda, ketika melihat ada orang salat hampir maghrib, beliau menyebut dengan istilah salatul munafik sampai 3 kali. Salatul munafik itu salatnya orang munafik. Karena orang munafik itu salat asarnya menunggu matahari, ini menurut bahasa Rasul, sudah berada di antara 2 tanduk syaitan baru mereka salat. Bahasa Rasul di antara 2 tanduk syaitan itu ketika matahari sudah hampir terbenam. Karena Rasul SAW menyebutkan matahari itu terbenam di antara 2 tanduk syaitan. Kalau kita hitung dengan waktu kita, paling tidak ini hendaknya tidak dilakukan orang, hendaknya dihindari orang untuk salat asar paling tidak 10 menit sebelum maghrib, agar salat yang dilakukan itu tidak disebut oleh Rasul dan tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salatnya orang munafik. Itu yang pertama menurut Ibnu Taimiyah, menunda-nunda pelaksanaan salat. Maka sangat-sangat mengkhawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fawailul lil musallin. Pasti kita tidak ingin masuk neraka karena hanya kita sahur, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi, menunda-nunda salat. Apalagi hanya karena bahasanya ma'alam-alam dawiyan. Kenapa pekerjaan itu tidak ditunda dahulu? Sebab tidak ada Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menyebutkan menunda pekerjaan itu masuk neraka, paling-paling dimarahi atasan. Tetapi tentunya atasan pun tidak akan sembarangan memarahi kalau pekerjaan yang dia lakukan tetap selesai pada waktunya.
adalah sangat tidak bagus. Maka kalau kita membiasakan tidak menunda-nunda salat, lebih baik menunda yang lain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang sahur. Kalaupun ada orang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan Allahu a'lam, apabila makanan telah siap maka makanlah dahulu baru salat. Ditambah lagi dengan istilah mereka, lebih baik makan ingat salat daripada salat ingat makan. Barangkali itu tidak perlu ada dalam pikiran kita, karena kalaupun hadis ini sahih, yang dimaksud Rasul itu orang sudah sangat lapar. Karena kalau dari apa yang dilihat berdasarkan kebiasaan orang Arab, di Arab itu dahulu di zaman Nabi apalagi tidak ada camilan. Kalau di kita kan makannya 3 kali, camilannya bisa lebih dari 5 kali. Camilannya beragam, roti pisang itu camilan. Makan roti pisangnya 3, katanya camilan. Sehingga sebetulnya dia dalam keadaan cukup kenyang. Maka hendaknya dia tidak menunda salat karena makan. Sampai-sampai Nabi memberikan contoh untuk berbuka puasa saja agar salat maghrib tidak tertunda lama. Beliau hanya memakan kurma beberapa biji dan segelas air, lalu segera salat. Kira-kira kurma kalau 3 atau sampai 5 biji dan segelas air itu 2 menit pun sudah selesai. Itu yang dilakukan Nabi supaya tidak menunda salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua menurut Ibnu Taimiyah yang dinamakan sahur itu adalah dia tidak tumak-ninah. Tumak-ninah ini disebutkan Rasul dalam hadis riwayat Bukhari dan lain-lain, ada pada rukuk, i'tidal, sujud dan antara 2 sujud. Itu yang disebut Rasul tumak-ninah. Karena ketika ada seorang sahabat yang salat lalu mengucapkan salam kepada Rasul, sesudah Rasul menjawab salamnya, Rasul menyambung, ulangi lagilah salat kamu tadi. Sampai sahabat tadi 3 kali mengulang salatnya, tetap Rasul menyebut, ulangilah salat kamu tadi. Sehingga sahabat ini bertanya, wahai Rasul, ajari bagaimana salat itu. Rasul pun memberikan pengajaran yang ditekankan Rasul itu tumak-ninah. Apabila kamu rukuk, maka rukuklah dengan tumak-ninah. Tumak-ninah rukuk itu digambarkan dia ada beberapa saat dalam posisi rukuk, dan karena itu lalu para ulama mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memberikan tuntunan, bacalah tasbih rukuk itu minimal 3 kali, supaya dengan membaca tasbih minimal 3 kali dia ada dalam posisi rukuk itu beberapa saat. Itu tumak-ninahnya rukuk. Kemudian juga disebutkan tumak-ninahnya rukuk itu kedua telapak
Rasul menyebutkan hendaknya orang sujud itu digambarkan para ulama tidak seperti ayam makan. Ayam makan kan? Gitu kan? Gak ada yang makan, Pak. Ya, gak ada. Jadi tidak ada yang diinginkan dari Rasul orang sujud. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu yang disebut Rasul tidak tumaninah, seperti ayam mematuk makanannya. Berarti sujud yang tumaninah itu juga ada pada posisi sujud beberapa saat. Itu 4 hal yang ditekankan Rasul untuk tumaninah. Maka orang yang tidak tumaninah menurut Ibnu Taimiyah dia sahun dalam salatnya. Lalu yang kedua setelah tumaninah adalah khusyuk. Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang sahabat, dia salat dengan menundukkan kepala. Jadi betul-betul tunduk. Umar langsung menegur. Orang yang ditegur itu sedang salat. Angkat kepalamu. Jadi orang yang khusyuk itu bukan kepalanya ini ke bawah, tidak, tapi kepala tetap tegak. Cuma matanya yang menunduk ke bawah. Karena arti khusyuk itu menundukkan diri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada sahabat yang pada waktu salat matanya memandang ke atas, beliau memberi ingat, tundukkan matamu ke tempat kamu meletakkan wajah ketika sujud. Ila maudhi'i sujudika, di tempat kamu sujud. Jadi kepala tidak menunduk, kepala tetap tegak, mata yang menunduk ke bawah. Artinya kalau mata tidak menunduk ke bawah, maka dia tidak khusyuk. Dan kalau tidak khusyuk, dia sahun. Kemudian juga arti khusyuk ini disebutkan oleh para sahabat bahwa khusyuk itu ada di dalam hati. Kenapa khusyuk itu dalam hati? Artinya ketika orang salat hendaknya dia tidak memikirkan macam-macam. Salat subuh tadi memikirkan pengurus masjid Al-Qur'an kubur istimewa isinya. Padahal dia salat. Itu namanya hatinya tidak khusyuk. Sahabat menyebut itu khusyuknya orang munafik. Karena hatinya tidak ikut khusyuk. Hati yang khusyuk itu tidak memikirkan macam-macam. Dia merasa rendah diri di hadapan Allah. Dia merasa takut kepada Allah ketika sedang salat itu. Orang yang sedang takut kepada sesuatu pasti tidak sambil memikirkan yang lain-lain. Ulun dahulu waktu kecil itu suka ditakut-takuti hantu. Karena ada di jalanan dahulu, jalanannya sunyi, banyak pohon-pohon besar, ada namanya di situ pohon jingah rampit. Mungkin orang dulu sungai tahu. Maka jingah rampit ini maunya tumbuhnya di pinggir karuan jalan, nggak mau tumbuhnya di
tengah-tengah. Lalu yang terkenal jingah rambut itu bahagia. Yang terasa ketika mau lewat di situ adalah hati semuanya terarah ke jingah rambut tadi. Kalau melihat hantunya, tidak sempat mikir macam-macam. Itu namanya hati yang takut. Dan itu tidak perlu dibuat-buat. Siapapun ketika takut kepada sesuatu, maka dia tidak sempat berpikir yang lain-lain ketika ada di dekat yang ditakuti. Karena itu maka menurut Ibnu Taimiyah, orang yang khusyuk itu hatinya ketika salat sangat takut kepada Allah, lalu dia tidak berpikir macam-macam. Hanya saja iblis ini memang hantu yang luar biasa, musuh yang sangat berat dihadapi. Karena Nabi saja dia ganggu, apalagi kita. Karena itulah Rasul SAW mengajarkan jangan lupa ketika khusyuk, ketika rasa takut di hati ini hilang karena terpikirkan macam-macam dan itu adalah gangguan iblis, maka ucapkanlah na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Agar dengan membaca itu Allah mau menolong kita dengan menjauhkan iblis tadi, sehingga hati ini bisa nyaman. Khusyuk itu juga menurut Ibnu Taimiyah yang ada di hati tersebut akan diikuti oleh anggota badan. Cirinya hati yang khusyuk yang diikuti anggota badan itu, dia ketika mengerjakan salat dia kerjakan dengan tenang dan diam, tidak bergerak macam-macam. Ulun dahulu waktu di Mekah tinggal di sana, waktu kuliah itu sering sekali melihat contoh orang salat Allah mengucurkan surga, padahal surganya tidak apa-apa, ambil tisu, padahal hidungnya tidak apa-apa. Itulah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, hatinya tidak khusyuk, dan ketidakhusyukan hatinya itu tergambar dari tidak diamnya anggota badannya. Dan yang seperti ini membutuhkan kebiasaan. Kalau orang membiasakan anggota badannya ketika salat tidak bergerak-gerak, maka hatinya akan khusyuk, termasuk matanya sekalipun. Karena itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salat kalau ada seseorang melirik sebentar apapun, maka ketika dia melirik pada saat salat itu, bagian salatnya telah dicuri oleh syaitan. Karena matanya tidak mau diam. Sehingga Ibnu Taimiyah menyebutkan ciri orang khusyuk itu matanya menunduk ke bawah, tidak kemana-mana. Berikutnya yang disebut khusyuk itu, ini kita masih khusyuk kalau kadang-kadang bubur. Yang ketiga dari arti khusyuk, yang arti tidak sahur adalah dia melakukan salat
sejajar dada. Maka orang yang khusyuk menurut Ibnu Taimiyah, dia memperhatikan tangannya ini sejajar tidak. Orang dahulu itu karena takutnya tidak sejajar, sampai-sampai ini dipegang. Karena kalau dipegang katanya pasti sejajar, cuma itu tidak sesuai. Nabi tidak ada memberikan contoh jari memegang telinga. Jadi cukup sejajar. Ya kalau sedikit berbeda, umpamanya agak ke depan sedikit, itu tidak ada masalah. Karena itu barangkali membiasakan ini bagus saja ketika berdiri di cermin. Tuh, coba biasakan begini. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak akan salah. Dan yang seperti ini tidak bisa cepat-cepat. Allahu Akbar. Karena kalau begini pasti tidak akan bisa sejajar. Kalau dia Allahu Akbar, pasti bisa sejajar. Karena itu maka orang hendaknya menghindari takbiratul ihram dengan mengangkat tangan itu tidak cepat Allah. Tidak bisa. Begitu juga ketika dia bangkit dan akan rukuk, Allahu Akbar, ini juga sejajar. Bangkit dari i'tidal, ini juga sejajar. Dan yang terakhir ketika dia bangkit dari tasyahud awal, berdiri Allahu Akbar, ini juga sejajar. Seperti itu kata Ibnu Taimiyah, orang yang disebut khusyuk. Dia sangat memperhatikan bagaimana gerakan salat menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin untuk subuh hari ini cukupkan dahulu sampai di sini, sudah jam 6.04. Mudah-mudahan buburnya belum dingin. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan juga kita sedikit-sedikit mulai bisa tidak sahur dengan beberapa petunjuk seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka